Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ja'ala ummatan wahidah wa umirna bil jama'ah wa nahana 'anil firqah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muda TV Pekanbaru, Soimin wa soimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Muda TV, Soimin wa soimat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Muda TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kultum menjelang berpuasa pada hari ini. Adapun judul tausiah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Ramadan Bulan Tarbiyah, peran ayah dalam membentuk generasi soleh dalam keluarga. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Muda TV rahimakumullah. Selama ini kalau berbicara masalah peran dalam keluarga, biasanya itu selalu ditumpangkan kepada ibu, peran ibu. Tetapi pada kali ini saya lebih mengupas kepada peran ayah. Memang kita tidak bisa hindari bahwa ibu memiliki peran yang besar dalam keluarga karena ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Tetapi terkadang kita sering lupa peran ayah dalam keluarga. Padahal di dalam Al-Quran sendiri sangat menitik beratkan peran ayah dalam membentuk generasi yang soleh, dalam membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini sebenarnya yang menjadi kepala keluarga yang dititik beratkan adalah seorang ayah, seorang bapak sebagai kepala keluarga yang akan membawa anggota keluarganya, yang membawa istri dan anak-anaknya untuk bebas dari api neraka, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran sendiri banyak kisah-kisah yang bisa kita teladani dalam dalam Al-Quran sendiri banyak kisah-kisah yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa contoh tauladan. Antara lain ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Nabi Yakub, ada kisah Nabi Nuh alaihi salam yang semuanya itu mereka berkiprah bagaimana membentuk keluarga, bagaimana membawa keluarga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pemirsa Muda TV rahimakumullah. Pada saat ini saya akan lebih melihat pertama adalah bagaimana keteladanan
seorang Luqmanul Hakim dalam mendidik anak-anaknya, dalam mendidik keluarganya yang namanya sampai menjadi satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Padahal kita ketahui bahwa Luqman ini adalah seorang manusia biasa-biasa saja, bukan seorang nabi, bukan seorang keturunan bangsawan, bukan orang yang terhormat, tetapi Luqman bisa masuk menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Ya, ini adalah karena ada sebuah keteladanan yang diberikan oleh Luqman dalam mendidik anak-anaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa keteladanan yang bisa diberikan oleh Luqman dari ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran? Luqmanul Hakim dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran karena beliau dikenal sebagai seorang yang bijaksana. Tutur katanya, pembicaraannya penuh dengan hikmah. Dan beberapa metode yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim dalam pendidikan anak dalam keluarganya adalah: pertama, model pembelajaran kontekstual dengan metode eksperimen. Bagaimana model pembelajaran kontekstual ini? Kita bisa lihat bagaimana Luqmanul Hakim membawa anaknya menaiki seekor keledai melewati satu kaum. Nah, ini adalah sebuah metode ataupun model pembelajaran kontekstual yang langsung dipraktikkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nah, dalam kisah kita ketahui bahwa Luqmanul Hakim pertama sekali ketika menaiki keledai itu dia bersama-sama dengan anaknya menaiki keledai. Nah, kemudian ketika melewati sebuah kaum, lalu kaum itu berkomentar, alangkah bapak dan anak ini tidak punya pikiran, keledai yang sekecil ini dinaiki berdua. Nah, lalu ketika mendengar komentar yang seperti itu, Luqmanul Hakim turun dan mempersilahkan anaknya yang naik pada keledai. Selanjutnya keduanya melewati suatu kaum lagi. Ya, setelah itu kaumnya berkomentar lagi ketika melihat di atas keledai itu ada seorang anak, kemudian bapaknya menuntun keledai tersebut. Lalu kaum itu berkomentar, ini anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya, anak yang tidak diajar karena membiarkan orang tuanya berjalan sementara dia enak-enak di atas keledai. Nah, lalu setelah mendengar komentar seperti tadi, Luqmanul Hakim menurunkan anaknya dari keledai, kemudian Luqman yang naik ke keledai sementara anaknya yang berjalan. Nah, setelah melewati sebuah kaum lagi, apa yang terjadi dan apa komentar dari kaumnya? Lalu kaum mengomentari bahwa ini termasuk orang tua yang tidak sayang kepada anak. Kenapa? Ya, karena anak dibiarkan berjalan sementara dia enak-enak di atas keledai. Nah, ternyata komentarnya negatif lagi. Tidak juga komentar yang berikan sebuah yang positif. Mendengar komentar yang ketiga ini, lalu Luqmanul Hakim beserta anaknya sama-sama turun dari keledai dan mereka berdua mengiringi keledai tersebut dan tidak ada satupun yang naik di keledai. Setelah melewati kaum berikutnya, lalu komentar kaum berikutnya adalah ini bapak dan anak ya tidak punya otak juga. Mereka tidak bisa memanfaatkan kendaraan yang sebenarnya mereka bisa naik di atasnya. Lalu pemirsa Muda TV rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil dari perjalanan Luqmanul Hakim bersama anaknya di atas keledai ini? Ternyata apapun yang kita lakukan, kalau kita melihat dari kacamata manusia, dari pola pikir manusia, ternyata selalu salah, tidak ada yang benar. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya itulah cerminan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar apa kata orang dan kita tidak punya prinsip yang benar, maka kita akan terombang-ambing dengan apa yang dikatakan orang. Kita tidak akan berpegang pada satu prinsip. Tetapi kalau kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, kita tidak peduli dengan apa kata orang. Itu adalah sebuah pengalaman langsung yang bisa dalam pembelajaran kita katakan adalah pembelajaran kontekstual yang secara langsung pengalaman diajarkan oleh
Luqmanul Hakim kepada anaknya. Maka inilah pemirsa, kenapa Luqmanul Hakim itu bisa dikategorikan sebagai seorang pendidik, karena metode pendidikannya langsung memberikan pengalaman kepada anaknya. Dalam pembelajaran modern kita katakan adalah pembelajaran kontekstual dengan metode eksperimen. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana lagi pola pendidikan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim ini? Ketika Luqmanul Hakim melarang atau menyuruh anaknya, itu tidak hanya sekedar melarang atau menyuruh. Atau kadang-kadang orang tua saat sekarang ini sering sekali ketika melarang anaknya, ya jangan pergi ke sana, pokoknya jangan pergi. Istilahnya sering dengan kata-kata pokoknya tanpa ada argumentasi mengapa dan kenapa hal itu tidak boleh. Kenapa hal itu harus dilakukan, tidak pernah ada argumentasi dan alasan yang logis diberikan oleh orang tua. Sehingga seringkali anak tidak bisa menuruti apa kata orang tuanya. Nah, sementara Luqmanul Hakim ini pemirsa, ketika setiap kali memerintahkan ataupun melarang kepada anaknya, itu seringkali ada argumentasi yang diberikan di belakangnya kenapa hal itu harus dilakukan atau ditinggalkan. Nah, seperti kita lihat bahwa mengapa Luqmanul Hakim dalam peringatannya ataupun nasihatnya kepada anaknya. Dalam surah Luqman ayat 13 kita dengarkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, apa yang menjadi argumentasi Luqman sehingga Luqman melarang anaknya untuk berbuat syirik adalah karena syirik adalah sebuah kezaliman yang besar. Ya. Jadi setiap kali Luqman melarang kepada anaknya atau merintah kepada anaknya, itu di ujung kata-kata perintah atau penlarangan ada alasan atau argumentasi. Kemudian selain itu juga Luqman menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang menyentuh hati seperti ya'izuhu ya bunayya. Kata-kata ya bunayya ini sering diartikan ataupun diartikan dalam bahasa Arab adalah wahai anakku sayang. Nah, ini adalah kata-kata yang menyentuh ketika seorang anak diajak dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, maka hati anak juga akan tersentuh. Maka itulah diantaranya metode yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim sehingga metode pembelajaran yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim ini sampai tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Pemirsa Muda TV, Soimin wa Soimat rahimakumullah. Selanjutnya dalam surah Luqman itu juga menceritakan ataupun mengajak untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di ujung dari ayat itu juga Luqman menjelaskan kembali kenapa harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Alasan Luqman adalah karena berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu adalah sudah melahirkan, sudah mengandung, sudah menyusui, dan sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Nah, disitulah alasan Luqman kenapa mesti seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Begitu juga pada ayat-ayat yang lain dalam surah Luqman ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadamu. Nah, di sini lagi-lagi Luqmanul Hakim mengajarkan akhlak yang mulia kepada anaknya. Disuruh mendirikan sholat, berbuat yang baik dan mencegah yang mungkar, serta bersabar. Dan di ujungnya juga Luqman memberikan argumentasi karena yang demikian itu adalah merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa TV Muda yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ketahui bahwa Luqmanul Hakim ini sangat mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak-anaknya, yang tertuang dalam ayat yang ke-18 dalam surah Luqman, yaitu wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ya, inilah kesederhanaan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya untuk dibawa agar memiliki akhlak yang mulia. Jangan sekali-kali bersikap sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sesombong apapun manusia, karena kesombongan itu manusia juga tidak akan bisa melampaui gunung, tidak juga akan bisa melampaui lautan, karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang punya keterbatasan, dan harus menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa TV Muda rahimakumullah. Selanjutnya dalam Al-Quran kita bisa lihat bagaimana pembelajaran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Nabi Ibrahim, yaitu ketika sebuah orientasi ditanamkan, yaitu orientasi tauhid ditanamkan kepada oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, sehingga dengan orientasi yang sama, dengan tauhid yang sudah sama disampaikan, itu akan mudah antara anak dan orang tua mencapai sebuah misi yang diemban oleh anak dan orang tua. Oleh sebab itu dalam bulan Ramadan ini, kepada orang tua, kepada para ayah, kepada para ibu juga, mari kita gambling anak-anak kita untuk berakhlak mulia, untuk menjadi seorang yang mentaati perintah Allah, menjadi orang yang berbakti kepada Allah, mencontoh Rasulullah dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang taat kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tausiah ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Kami dari Studio Muda TV Pekanbaru mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya Nur Hasanah Bahtiar sebagai Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini mengucapkan terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.